Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita kerjakan nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya karena kita di sini adalah bangsa Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, dan kalian nantinya adalah sebagai penerus generasi perjuangan para pahlawan. Alangkah lebih baiknya kalau kita di pagi hari ini, di siang hari ini kita menyanyikan lagu nasional, ya, agar jiwa-jiwa nasionalisme kita tumbuh dan nantinya bisa menjadi garda terdepan, menjadi generasi yang nasionalis tinggi terhadap bangsa Indonesia. Ya, marilah kita menyanyikan lagu nasionalisme yang dihafal apa? Garuda Pancasila. Oke, kita semangat ya. Menyanyikan lagu nasionalisme Garuda Pancasila. Pemimpin kelas silahkan dipimpin. Silakan pemimpinnya. Ya, silakan dipimpin. Marilah kita menyanyikan lagunya. Ya, pilih. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Terima kasih untuk pembinanya ya. Silakan kondisikan terusnya. Nah, terima kasih kepada siswa-siswa semuanya dan kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin anggota kelasnya untuk menyanyikan lagu nasionalisme ya, agar jiwa-jiwa nasionalisme nanti kita menjadi terbangun. Sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran di hari Kamis ini untuk kelas 10 kuliner 3 ya. Di sini yang tidak masuk siapa saja dah? Masuk semua. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita diberi kenikmatan kesehatan ya, rezeki berupa kesehatan yang sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita harus bersyukur ya, pada hari ini semuanya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sehat walafiat ya. Terima kasih kalau semuanya hari ini sudah hadir semuanya, dan berarti kabar hari ini semuanya sehat ya, tidak ada kendala ya. Tadi berangkat sekolah aman ya, jalan aman. Tadi ya dari rumah sing ora saliman karo bapak ibu sapa jajal? Jadi semuanya minta doa kepada orang tua ya. Oke, terima kasih. Jadi ya seperti itulah kita kalau mau berangkat ke sekolah, kita harus minta doa restu kepada orang tua. Karena apa? Karena doa orang tua kita itu sangat mustajab ya. Karena kita juga sekolah pembiayaannya yang dibiayai juga oleh orang tua. Jadi masih orang tuanya hidup, kita harus takdim kepada orang tua. Doa wong tuwa wingi jabah ya. Jadi kalau kalian nanti menjadi orang tua, sama kamu harus mendoakan kepada anak didiknya ya, kepada anaknya agar sekolah bisa berhasil.
kalau ketika nanti kalian sekolah, yang kalian ingat-ingat, oh tadi saya sudah minta doa restu orang tua. Oh saya harus ingat bahwasanya orang tua saya bekerja mencari uang, mencari nafkah itu untuk saya sekolah. Jadi saya harus apa kalau melihat kinerja orang tuanya seperti itu? Harus semangat, harus apa? Giat belajar, harus bersungguh-sungguh karena orang tua yang di rumah itu sudah bekerja keras, banting tulang untuk membiayai sekolah anaknya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kita harus semangat untuk belajar. Ya. Terus hari ini kita ada pembelajaran barisan dan deret aritmatika. Ya. Mungkin dari pembelajaran ini nanti akan kita tampilkan, nanti terkait pembelajaran barisan dan deret aritmatika. Mungkin sudah ada yang pernah dengar. Apa toh pelajaran barisan dan deret aritmatika itu? Hah? Sudah SMP sudah pernah diajarkan belum? Sudah. Jadi dulu sudah pernah diajarkan, sekarang kita tinggal mengulang kembali. Ya kan? Terus aplikasinya seperti apa? Mungkin di kehidupan nyata kalian itu nanti barisan dan deret aritmatika seperti apa? Di kehidupan sehari-hari yang kalian jumpai penggunaan barisan dan deret aritmatika itu apa saja? Jualan, apalagi? Bayar SPP. Jualan seperti apa? Kalau kita pakai argumennya seperti itu, tolong dijelaskan. Penjualan, jadi kita menjual seperti apa? Menjual baju, makanan, minuman. Ya, terus kalau bayar SPP tadi dijelaskan bagaimana kalau bayar SPP-nya seperti apa? Berarti per bulan itu mau bayar harga 195.000. Oh, jadi kan kalau pembayaran per bulan 195.000 berarti secara berkelanjutan ada pembayarannya lagi. Terus apa lagi? Oh, jadi bisa menentukan besarnya bunga misalnya deposito selama beberapa tahun. Oke, terima kasih. Jadi itulah salah satu contohnya dari masing-masing tanggapan kalian, dan itu adalah realita di kehidupan yang nyata. Jadi di luar sana fungsinya pembelajaran matematika ini jadi ada maksud dan tujuannya. Ya, jadi di kehidupan yang nyata kayak pembayaran SPP selama berkelanjutan itu pakai deret aritmatika. Ya. Untuk penjualan baju saya bulan ini habis sekian dengan rata-rata kenaikan per bulan sekian. Jadi kan kita bisa menghitung nanti dalam akhir tahun berapa penjualan bajunya, ya. Terus dalam kita menabung sama seperti yang dikatakan oleh temanku tadi, dapat menentukan besar deposito selama beberapa tahun, dapat menentukan besar bunganya, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya di tujuan materi ini sama halnya ketika kalian tadi menjelaskan. Jadi tujuan mempelajari dari barisan dan aritmatika ini, kita bisa mengetahui nanti sejauh mana dalam hal pembelajaran secara subjektifnya. Oh, ketika kita menjual barang baju, ya, seperti yang dikatakan tadi, penjual baju dalam tempo 1 tahun, berarti kan kita bisa menghitung nanti besarnya penjualan di akhir tahun seperti apa, ya kan? Terus pembayaran SPP, jadi bisa mengetahui dalam pembayaran SPP kita selama 1 tahun seperti apa, ya kan? Jadi tujuannya adalah agar kita mengetahui nantinya besaran-besaran yang akan diharapkan ketika kita nanti sudah mempelajari dari barisan dan aritmatika ini. Bisa dipahami? Materi yang akan kita pelajari nanti, adalah barisan aritmatika, di mana kita nanti akan mengetahui pola-pola bilangan, terus barisan aritmatika itu sendiri, dan nantinya
selanjutnya kita juga akan pelajari deret aritmatika yang aplikasinya itu sama dengan seperti kalian menjual baju tadi, sama seperti halnya ketika kita menabung dalam waktu berapa tahun, tabungan kita hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah tujuan-tujuan dari cakupan materi yang kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kita sebelumnya ya, sebelum kita mempelajari seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi, dan ini adalah materi-materi yang sudah saya himpun, materi-materi yang sudah saya himpun, dan di video ini tidak ada dari barisan dan aritmatika saja. Jadi mulai dari bilangan eksponen, kemarin kan sudah diajarkan terkait bilangan pangkat, ya kan, bilangan logaritma dan lain sebagainya, itu juga sudah ada di video ini. Jadi video ini adalah rangkuman materi mulai dari kelas 10, 11, 12. Jadi sama, nanti ketika kalian mau mencari pembelajaran silahkan dicari. Ini video saya sendiri, ya. Jadi pembelajarannya yang saya ajarkan itu juga sudah saya tuangkan di video ini, ya. Mari kita simak video pembelajaran ini dan nantinya silahkan kalian catat, silahkan kalian tulis, ya. Nanti hal-hal yang belum kalian pahami seperti apa, hal-hal yang sudah dipahami seperti apa, nanti dituangkan di soal-soal yang berkaitan dengan video pembelajaran ini. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Tori. Kali ini kita akan membahas materi 4 barisan dan deret aritmatika. Di mana contoh barisan aritmatika ada 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Dan ada lagi bilangan 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan berapa banyaknya suku yang ke misalnya 10, 20 dan itu ada rumusnya di barisan aritmatika tersebut, di mana rumus suku n dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N negatif 1 kali B, di mana UN sudah suku ke N nya, suku yang dimintanya, dan A itu adalah suku pertama, B itu selisih, ya. Selisih itu dibagi dari suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga, atau suku ke N dikurangi suku ke N negatif 1, dimana N itu adalah banyak sukunya. Contohnya, tentukan suku ke-8 dan ke-17 dari barisan negatif 6, negatif 1, 4, 9 dan seterusnya. Di sini kita bisa mengetahui kalau suku pertamanya adalah negatif 6, ya, dan suku keduanya adalah negatif 1. Dari sini kita bisa mengetahui ya, suku pertamanya min 6, ya, negatif 6, dan beda atau selisihnya suku kedua dikurangi suku pertama, di mana suku kedua di sini adalah negatif 1 dan suku pertama adalah negatif 6. Hasilnya adalah 5. Dengan substitusi A dan B ini ke rumus UN sama dengan A plus N negatif 1 kali B, maka kita peroleh hasilnya UN adalah negatif 6 ditambah N negatif 1 kali bedanya adalah 5, ya. 8 dikurangi 1 adalah 7 kali 5 25, ya. Di A negatif 6 negatif 6 ditambah 35 adalah 29, sehingga suku ke-8 adalah 29. Dan untuk suku ke-17 nya, maka N di sini adalah 17 negatif 1, sehingga 16 kali 5 80 tambah suku pertamanya negatif 6 sama dengan 74. Nah, dari sini kita mempelajari dari barisan aritmatika
ini suku ke-8 dan suku ke-17 ya. Jadi dari rumus awalnya n ya, UN sama dengan A plus N mencakup B dengan contoh soalnya, maka hasil dari suku ke-8 adalah 29 dan suku ke-17 adalah 74 ya. Bisa dipahami dari sini ya, kita lanjutkan ya berarti ya. Sehingga suku besarnya suku ke-8 adalah 29 dan suku ke-17 adalah 74. Seperti itu. Contoh yang lain ya, diketahui barisan aritmatika negatif 2, 1, 4, 7 dan seterusnya. Nah, ini dibatasi dengan bilangan akhirnya, yakni suku ke-nya adalah 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Kalau tadi kan sampai tak terhingga, kalau sini ada batasannya sampai UN tersebut, maka ya dari barisan negatif 2, 1, 4, 7 dan seterusnya sampai ke 40 ya, kita bisa mengetahui suku pertama adalah negatif 2, bedanya atau selisihnya suku kedua dikurangi suku pertama ya, 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 3 dan suku terakhirnya atau n-nya adalah 40, sehingga masing-masing ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Untuk n-nya adalah 40, a-nya suku pertama negatif 2 ya, bedanya 3 kali n itu kan ada 3n, negatif 1 dikali 3 kan negatif 3 ya, sehingga 40 sama dengan negatif 2 tambah 3n negatif 3 ya. Di sini kita kerjakan dengan yang sama ya, sehingga 40 sama dengan 3n negatif 5, negatif 2 dengan negatif 3 negatif 5. Dan ini adalah rumus dari suku ke n di sini 40 sama dengan 3n negatif 5 ya, sehingga 3n sama dengan 45 dan n di sini adalah ketemunya adalah 15. Jadi baliknya suku dari negatif 2 sampai 40 itu adalah 15 bilangan. Seperti itu. Selanjutnya, 3 penerapan anak memiliki kemampuan pemrogram. Pertama, anak terus-menerus main deret aritmatika. Deret aritmatika ya, kalau di barisannya aritmatika ya ada tandanya koma. Kalau deret aritmatika itu tandanya positif ya. 1 ditambah 2 ya, kalau deret aritmatika adalah jumlah dari suku pertama barisan aritmatika ya. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn. Kalau n tadi kan suku ke n, kalau Sn itu adalah jumlah, dan seperti itu ya. Sehingga Sn adalah jumlah dari suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah sampai suku yang terakhir atau suku yang akan kita sebutkan yang terakhirnya. Untuk rumus umum jumlah n suku pertama dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah n dikali a ditambah u. Ini adalah bilangannya terakhirnya yang UN-nya, atau Sn sama dengan setengah n dikali 2a plus n dikali 1 kali bedanya. Kalau ini kan kita ketahui bedanya, kalau yang pertama ini belum kita ketahui bedanya. Nah, dengan ketentuan segala jumlahnya, jumlah n suku pertama, a ditambah suku pertama, b nya beda, u adalah suku ke, dan n adalah banyaknya sukunya. Nah, contoh kita bahas contohnya. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Kita mencari 100 buah ya, jumlah dengan 100 suku pertama, sehingga kita bisa mengetahui a disita suku pertamanya 2 dan bedanya selisih 4 dikurangi 2 kan 2, dan n adalah yang kita cari adalah 100, n nya 100, sehingga jumlah dari 100 sama dengan
setengah dikali 100 dikali 2 dari rumusnya, terus yang kedua ini adalah 2 dari suku pertamanya ya, N hingga 100 dari suku yang kita minta 100-nya ya, bedanya adalah 2, sehingga 100 kali setengah dikali 50 ya, 2 kali 2 4, 100 dikurangi 99 dikali 2 sama dengan 198, 198 ditambah 4 202 kali 50 sama dengan 10.100, sehingga jumlah 100 suku pertama dari grade ini ya, dari grade 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai ada 100 bilangan, itu jumlahnya adalah 10.100. Nah, ini silahkan disalin dulu, karena mungkin dari kalian nanti ketika kita menemukan sebuah persoalan mungkin hampir sama seperti ini, nanti bisa dijadikan acuan ya. Jadi nanti ketika berlangsung bisa langsung dikerjakan.
sudah ya, bacanya sudah toh? Nah, ya, selanjutnya saya sambil ditulis sama mempelajari materinya selanjutnya. Selanjutnya kalau ada contoh lagi, hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Jadi kita mencari bilangan-bilangan kelipatan 3 sampai batasnya adalah 100. Caranya ya mulai dari bilangan terkecil ini bilangan 3 sampai kita kali nanti bilangan yang kurang dari 100 itu berapa. Nah caranya ya 100 kalau dibagi 3 juga tidak bisa, berarti kan yang bawahnya adalah 99. Nah sini ada mulai bilangan pertama 3 sampai terakhirnya adalah 99, sehingga diperoleh A nya bilangan pertama 3. Bedanya karena yang diminta di sini adalah bilangan asli kelipatan 3, maka bedanya adalah 3, dan UN suku yang terakhirnya adalah 99. BSBI Hamburg is excited to introduce our 3 new BA degrees in partnership with UCA. Untuk mengerjakannya kita cari berapa banyaknya N-nya, mulai dari bilangan 3 sampai 99 itu ada berapa banyak bilangannya. Dan kita masukkan dari rumus UN sama dengan A plus N min 1B ini, kita mencari banyaknya bilangan itu ada berapa dulu. Dari UN 99 sama dengan A yang ketiga, bedanya 3 ya, sehingga 3N sama dengan 99. 3 dikali N 3N ya. Negatif 1 kan dikali 3 kan negatif 3, negatif 3 dan 3 kan habis. Nah, sehingga 3N sama dengan 99, N nya sama dengan 99 dibagi 3 yang ketemunya 33, sehingga banyak bilangan antara 3 sampai 99 itu adalah 33. Nah dari sini dulu, ini yang pertama kita harus mencari banyaknya bilangan ya, mulai dari antara 3 sampai 99 ya, kita harus mencari dulu banyaknya bilangan mulai dari 3 sampai 99 itu ada berapa ya. Jadi kita memasukkan rumusnya dulu UN sama dengan A plus N min 1B, dimana suku yang terakhir itu adalah 99 ya, suku yang terakhir itu kan 99, maka kita masukkan UN nya adalah 99. Terus suku pertamanya berapa? 3. Terus bedanya 3, karena selisihnya di situ adalah 3. Jadi masing-masing itu kita substitusikan, kita ganti ya, A nya diganti 3 ya, B nya diganti 3, maka melanjutkan N dikali 3 itu kan 3N, kita min 1 kali 3 kan min 3, min 3 ditambah 3 kan habis, maka tinggal 99 dan 3 N-nya. Yang N-nya asalnya 33 dari 99 dibagi dengan 3, maka jumlah mulai dari 3 sampai 99 itu ada 33 bilangan. Selanjutnya karena yang ditanyakan adalah menghitung semua jumlahnya, maka kita masukkan ke rumusnya. SN sama dengan setengah N dikali A plus U. Apalagi ya, kita lanjutkan dulu ya. Ketika sudah diketahui banyak jumlahnya dari 33, maka kita memasukkan ke dalam rumus jumlahnya SN sama dengan setengah N dikali A plus UN akhirnya ya. Sehingga N di sini ada 33, jadi setengah dikali 33 dikali A nya suku pertamanya 3, dan UN terakhirnya adalah 99. 3 ditambah 99 adalah 102. 102 dikali setengah itu kan 51, dan 51 dikali 33 itu hasilnya adalah 1683, sehingga banyaknya jumlah dari bilangan asli daripada 3 yang kurang dari 100 adalah 1683.
Demikian pembahasan materi dari D. Ya, jadi ketika sudah diketahui di sini n-nya 33, ya, maka di Sn-nya kita masukkan ke rumusnya setengah n dikali a plus un yang terakhir, nilainya un terakhir adalah 99, ya. Jadi dengan n-nya 33 itu diperoleh dari banyaknya bilangannya 33, maka setengah dikali 33 kali 3 ditambah 99, maka hasilnya adalah 1683. Jadi jumlah secara total keseluruhan ini adalah 1683 dari jumlah kelipatan bilangan asli mulai dari 3 sampai 99. Bisa dipahami ya? Nah, dari materi ini mungkin ada yang masih kurang memahaminya, nanti bisa ditanyakan ya. Nah, kalau tidak ada, kita melanjutkan ke dari hasil kita melihat materi ini, kita melanjutkan ke materi selanjutnya ya, materi selanjutnya yakni asesmennya. Ya. Setelah kita melihat video tadi, ya, sebelum kita ke asesmennya, maka kita karena di sini ada 4 garis ya. Kita langsung membuat kelompok dan masing-masing dari kelompok ini nanti kalian mendiskusikan dari satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi nanti didiskusikan soal-soal ini asesmennya. Saya munculkan dulu. Ya. Nah, soal mulai dari 1 sampai 10 ini nanti ya. Ini silahkan dikerjakan terlebih dahulu berkelompok ya. Silakan masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mendiskusikan dari hasil ini. Kelihatan nggak? Bisa aktif.
Wes tak teh. Tak teh. Wes. Loh.
Ya, ini mungkin ada yang sudah selesai dari masing-masing kelompok. Ada yang ingin mempresentasikan atau menuangkan hasil kerjanya di bawah tulis. Ya, kelompok satu ada nggak? Nah, kelompok dua di ujian. Kalau ada kelompok tiga hari ini. Silakan kalau kelompok tiga ada apa dan ini silakan di koordinasi. sambil dicermati ya. Ini dari soal yang menuju ke kamu akan menyelesaikan. Jadi sambil dicermati mungkin ada soal atau hasil yang kurang maksimal nanti bisa dikondisikan ya.
Diperhatikan teman yang mau menerangkan soal yang menuju. Diketahui A sama dengan 10.000, B sama dengan 30.000. Ditanya Alif dan Juni. S sama dengan Juli ke Juni sama dengan 12 bulan. Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2A dikali ditambah N dikurang 1B. 1/2N 2 10 ini dari A ditambah N nya 12 1 turun B 1N 1/2N 20.000 ini hasil dari ini dikali ditambah 11B 11 ini hasil dari 12 kurang 1 1/2 dikali 12 ini hasil dari Juli ke Juni sama dengan 12 bulan. 20 ditambah 33.000. 33.000 ini hasil dari 11 dikali 30. 6 dikali 53.000 sama dengan 30.000. 53 ini hasil dari maka di akhir Juni tabungan Andi sebesar 330.000. Ya, terima kasih kasih bos ketemu ya. Ya, jadi penjabaran yang soal yang nomor 7 ini ya dari kelompoknya kelompok 3 ini ya. Nomor 7 ini yang dikatakan temanmu kalau ini kan ada beberapa yang langsung dan disesuaikan. Jadi A itu diperoleh dari tabungan awal. Tabungan awal itu kan di sini besarnya 10.000 ya. Terus ada kenaikan atau menambah tabungan sebesar 3.000 dari tabungan terakhirnya. Artinya dari bulan pertama ke bulan kedua itu ada kenaikan 3.000. Terus bulan kedua ke bulan ketiga itu ada kenaikan lagi 3.000. Jadi diharapkan di akhir bulan Juni tahun 2025 itu berapa? Berarti kan akhir bulan Juni, dari Juli 2024 ke Juni 2025 itu kan ada 12 bulan. Sehingga rumus dari jumlah deret aritmatika itu ada Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1B. Dari masing-masing kita masukkan ke dalam rumusnya, ada setengah dikali N, berarti kan N nya ada 12 ya ini, jadi nanti N ini adalah dikali 12. A nya 10.000, 2 kali 10.000 adalah 20.000 ya. Selanjutnya ada N nya tadi dikali 12, 12 dikurangi 1 adalah 11. 11 dikali bedanya berapa?
3.000. Nah, jadi 11 kali 3.000 adalah 33.000. 20.000 ditambah 33.000 ada 53.000. N-nya tadi 12, tengahnya 12 adalah 6. Jadi 6 dikali 53.000 sama dengan 330.000. Maka hasil akhir dari tabungan Adri selama 12 bulan atau selama 1 tahun itu adalah 330.000 ya. Jadi barisan aritmatika atau barisan aritmatika itu bisa dipakai untuk menghitung jumlah dari nilai tabungannya ya kan kemarin kan kita sudah mempelajarinya ya dan dari masing-masing pengalaman di kehidupan sehari-hari ada apa saja bisa dipakai untuk apa? Untuk jual beli, terus untuk tabungan SPP seperti ini ya. Jadi kita kan bisa melihat ya apa lagi? Angsuran atau cicilannya itu boleh ya. Jadi barisan aritmatika atau barisan aritmatika itu bisa dipakai untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas untuk kelompok yang sudah nantinya kalian semuanya juga harus bisa mewakili setidaknya dari kelompoknya atau dari diri sendiri. Ya. Terima kasih untuk kelompoknya ya. Semoga nanti kelompok-kelompok yang lain di pembelajaran selanjutnya juga lebih giat lagi, lebih aktif lagi, dan semoga nanti di aplikasi di kehidupan yang nyata kalian bisa menerapkan pembelajaran ini di kehidupan nyata. Bisa dipahami dari sini? Ya. Selanjutnya dari pembelajaran ini saya ingin mengetahui dari masing-masing kelompok ya. Ini saya ada angket yang perlu diisi dan nanti hasilnya seperti apa dari masing-masing kelompok itu kan pasti berbeda dari masing-masing individu dituangkan di dalam kelompoknya itu kan berbeda-beda ya. Coba ini diisi dari masing-masingnya. Silakan.
ya sudah saya review ya dari masalah pembelajaran hari ini. Ini dari masing-masing kelompok ya. Saya akan mereview lagi. Saya akan mereview dari masing-masing kelompok terkait pembelajaran ya, terkait pembelajaran materi hari ini. Mungkin ada beberapa masih belum. Mungkin ada beberapa yang masih belum dimengerti. Tidak apa-apa, nanti akan kita ulas lagi ya, pertemuan selanjutnya akan kita ulas kembali sebelum kita menginjak pembelajaran selanjutnya. Terus di sini dari masing-masing kelompok ya, dari masing-masing kelompok setelah saya amati dari masing-masingnya ini mungkin ada yang masih dalam pengerjaannya belum sempurna, tidak apa-apa ya, karena semuanya butuh proses ya, karena semuanya butuh proses maka pembelajarannya itu nanti pasti ada langkah-langkahnya agar nanti bisa secara maksimal ya. Terus mungkin ada yang masih bingung, gak apa-apa kalau masih bingung terkait penempatannya antara bedanya suku sama jumlah ya. Kalau suku itu adalah UN, kalau jumlah itu SN ya, seperti yang ini adalah SN ya. Kalau seperti yang dikerjakan Nara itu adalah suku KN seperti itu. Terus ya, terima kasih. Ini ada mungkin dari penjelasannya yang mungkin belum memahami bisa nanti melihat dari materi sebelumnya atau di materi yang sudah saya kirim di YouTube-nya yang ada di YouTube. Di materi YouTube sini ya, di sini kan di materi YouTube ini kan bisa kalian ulas lagi, mungkin dari penjelasannya ada yang kurang, bisa kalian pelajari lagi nanti di rumah ya, untuk menambah wawasan, menambah ilmunya. Kamu boleh mempelajari lagi, tidak terbatas ya, karena kemajuan teknologi kamu bisa memakai media pembelajaran ini dipakai ketika waktu senggang atau ketika ada tugas. Kamu bisa mereview kembali materi-materi yang semuanya dari materi nanti mulai dari kelas 10, 11, 12 sudah saya review semuanya di sini. Kamu bisa mempelajari ulang lagi. Terus terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah aktif, yang meskipun ada beberapa yang cara pengerjaannya masih belum sesuai, nanti lambat laun ketika kita belajar sedikit demi sedikit nanti semuanya akan lancar kembali ya. Selanjutnya mungkin ada yang tanyakan dari sini? Nah, belum ada. Oke, belum ada yang ditanyakan ya. Mungkin nanti ditingkatkan kembali, baik itu nanti secara individu atau secara kelompok, bagaimana cara pengerjaannya. Silahkan dikembangkan lagi ya. Di omah sinau sing tenanan ya. Jangan setelah pulang sekolah nanti HP-nya yang dimainkan, tapi juga ingat
pelajarannya. Setelah ini barisan dan deret aritmatika ini selesai, ya. Setelah barisan dan deret aritmatika ini selesai, maka kita nanti akan mempelajari terkait barisan dan deret geometri. Dan nantinya hampir sama, barisan aritmatika dan barisan dan deret geometri ini nanti materinya hampir sama juga. Tinggal bagaimana kita memodifikasi, bagaimana kita memahaminya. Dan mungkin kalau besok pembelajaran selanjutnya belum bisa dipahami, jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu untuk bertanya. Karena apa? Pinter orang ini sampai sama. Ya, awalnya diri kan? Bukan saya yang memakai, ya. Saya sukses tidaknya itu yang memakai siapa? Nah, kalian sendiri, ya, bukan temanmu. Jadi lah pengen iso, silakan belajar secara mandiri. Jangan menggantungkan kepada teman. Ya. Jadi di segala bidang, ya, di segala hal, di segala bidang, semuanya itu baik tidaknya tergantung pribadi masing-masing. Ya. Jadi lah kalian pengen sukses, silakan berusaha. Ya. Ingin berhasil, silakan berusaha. Ya, mencari teman itu teman-teman yang bisa diarahkan ke dalam kebaikan. Ya, dalam hal ini bisa nanti untuk cita-cita ke depan seperti apa. Ya, jadi kamu harus sudah memetakan atau sudah memikirkan, memplanningkan, merencanakan sejauh mana nanti setelah saya sekolah mau jadi apa, mau kemana, harus sudah mulai dipikirkan. Jadi orang sak budak-buduk ngalor-ngalor ngidul-ngidul, ya. Kasihan orang tuamu, ya. Ketika tadi pagi minta doa restu saliman karo wong tuane, ya. Ya, ingat orang tua di rumah mencari uang untuk siapa? Ya, kamu diri di sekolah, tinggi bayari sekolah, ya kan? Maka kamu harus ingat kepada yang di rumah harus yang aktif dan sungguh-sungguh dalam belajar, ya. Selanjutnya dalam pembelajaran hari ini mungkin hal apa, motivasi apa atau yang menjadi semangat kalian hari ini seperti apa dari pembelajaran hari ini? Motivasi yang bermakna dari kalian itu seperti apa? Dari pembelajaran hari ini, apa Ra? Dari kelompok 1, pembelajaran hari ini seperti apa? Motivasinya? Menyenangkan. Ya, ada lagi? Gimana? Ya, masih ada yang bingung, gak apa-apa. Kalau yang masih bingung nanti kita kelas lagi, ya. Kita belajar lagi yang menyenangkan. Terus apa lagi? Sudah mulai mengetahui cara sudah mulai mengenal, ya. Jadi sudah mulai mengenal bagaimana cara-caranya barisan dan deret aritmatika, ya. Karena itu adalah proses pembelajaran, ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi semuanya kita ulas lagi. Ada lagi? Apa? Yang dari yang mana dari belajar hari ini? Ya kalau yang nanti masih belum bisa dipahami, dan kita akan ulas lagi di pertemuan selanjutnya. Atau kamu bisa waktu ini melihat video pembelajaran ini lagi, ya. Terus harapannya seperti apa? Harapannya pembelajarannya nanti ketika sudah ada teknologinya, ya, sudah ada medianya, harapannya seperti apa? Jangan malu bertanya, aku jadi mengungkapkan pendapat. Karena apa? Kita belajar mengolah mental, ya, belajar mengolah keberanian, ya. Nah, harapannya seperti apa? Harapannya lebih baik ke depannya. Terus apa lagi? Lebih bisa menguasai materi. Apa lagi? Ya, dan lain sebagainya, ya. Nanti bisa kita ulas kembali, ya. Dan mungkin hari ini pembelajaran
kita sudah selesai, harapannya nanti di pembelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya di barisan dan deret geometri, kita sudah mengetahui, sudah paham terkait aritmatika, setidaknya sudah ada satu langkah ke depan untuk bisa menguasai materinya, ya. Nah, semoga pertemuan di hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah rajin kita dalam belajar, dan tidak lupa ketika nanti di rumah juga harus giat belajar agar orang tuanya bangga. Senang nggak kalau tuanya senang? Ya, jadi harapannya seperti itu, ya. Nanti juga saat pulang sampai rumah, ya, berangkatnya sudah minta restu orang tua, minta izin, pulangnya juga ke orang tua, ya, saliman ketika nyampe rumah, ya. Jadi orang tua biar bangga, oh anak saya berangkat selamat, pulang selamat dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga pertemuan hari ini menjadikan kita menjadi lebih dewasa lagi, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih bisa, ya. Nah, semoga di lain kesempatan juga kita bisa dipertemukan kembali, ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, ya. Mungkin dalam penyampaian materi atau dalam penjelasannya secara pribadi saya